Shalom, selamat pagi. Nah, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan memulai ibadah impak kita. Jadi diharapkan buat adik-adik untuk duduk yang manis, duduk yang tenang, dan jangan lupa menyiapkan Alkitab serta alat tulisnya. Nah, sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Pasukan Yesus. Adik-adik, saatnya kita mau berdoa pembukaan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati tidur kami tadi malam, dan Engkau membangunkan kami dengan nafas hidup yang baru, semangat yang baru, dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan menjalani ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Tolong kiranya persiapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tolong berkati kakak layan kami dalam mempersiapkan ibadah ini, dan tolong berikan mereka hikmat dalam menyampaikan firman Tuhan nanti. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Anak-anak, sekarang kita akan membaca Alkitab. Semua sudah siap? Siapkan Alkitabnya? Sudah? Nah, sebelum kita baca Alkitab, kita akan berdoa bersama-sama dulu ya. Kita tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu akan membaca akan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti akan firman-Mu yang sebentar kami baca bersama-sama. Tuhan Yesus berkati juga kakak layan yang akan menyampaikan cerita nanti. Biarlah itu semua dapat kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 5.
kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungannya dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar? Kak Eci yakin hari ini adik-adik penuh dengan kesehatan, adik-adik penuh dengan sukacita, dan tentunya pagi ini adik-adik siap untuk mendengarkan cerita dari Kak Eci. Nah, adik-adik, Kak Eci mau tanya, siapa yang sekitaran rumahnya atau bahkan di dalam rumahnya punya tumbuhan, punya bunga, atau punya pohon? Siapa yang punya? Atau siapa yang pernah lihat? Nah, semua pasti pernah lihat kan? Nah, adik-adik kayaknya mau tanya lagi. Kalau adik-adik lihat tumbuhan yang kalau bunga itu bunganya warna-warni, cantik, bentuknya unik-unik, kemudian pohon itu pepohonannya lebat, rimbun, kemudian dipenuhi dengan buah-buah, kira-kira adik-adik suka lihat atau tidak? Nah, Kak Keci tanya, adik-adik suka lihat atau tidak? Suka kan? Nah, sama Kak Keci juga suka. Kak Keci suka sekali lihat pohon, apalagi kalau pohonnya itu ada buahnya banyak, terus menggiurkan. Nah, itu Kak Keci rasa-rasa ingin petik ya. Adik-adik juga? Iya, tapi ingat ya, harus minta izin dulu. Jangan langsung asal petak-petik buahnya orang, atau bunga, atau tumbuhan-tumbuhan yang ditanam oleh orang lain, bahkan ditanam oleh orang tua sendiri ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita kembali dulu pada perikop pembacaan kita. Perikop pembacaan kita hari ini itu terambil dari Mazmur 104 ayat 1-5. Adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini, kita bisa lihat betapa pemazmur hendak menyatakan puji-pujiannya kepada Allah, dan di dalamnya pemazmur juga sekaligus mau memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas semua ciptaannya, semua makhluk hidup. Ya, kita bisa lihat di ayat yang pertama. Di sini dituliskan ayat pertama, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Nah, adik-adik, jelas ya pengakuan dari sang pemazmur. Dia mengakui, bahkan dia memuji Allah. Ya. Kemudian kita lanjut di ayat yang berikutnya. Ayat berikutnya itu kedua sampai yang kelima itu menunjukkan tentang kebesaran atau keagungan Tuhan. Adik-adik kita bisa lihat di ayatnya yang kedua, di sini Tuhan Allah membentangkan langit seperti kemah, kemudian masuk di ayat yang berikut, membangun kamar-kamar di atas air. Kemudian ayat berikut, awan-awan dijadikan sebagai kereta, sebagai kendaraan Tuhan. Bayangkan ya adik-adik. Kemudian ayat berikutnya, angin dan kilat berada dalam kuasa Tuhan, dan bumi Tuhan Allah ciptakan sehingga tidak akan goyang untuk selamanya. Luar biasa Tuhan kita ya adik-adik ya. Tuhan berkuasa atas semesta alam. Tuhan berkuasa atas semua makhluk hidup. Berkuasa untuk hidup adik-adik, untuk hidup papa mama, hidup opa oma, kakak adik, bahkan termasuk kakak layan. Berkuasa untuk semuanya. Jadi, kalau kita sendiri sudah sadar, kita tahu bahwa kita itu hidup di bawah kuasa Allah, ya. Berarti adik-adik sadar toh kalau adik-adik dapat nafas kehidupan, bahkan apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik itu semua karena
perkenanan Tuhan. Nah, sekali lagi kita mau diingatkan bahwa semua hal yang hidup, yang berada di dalam dunia ini, itu semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Termasuk kakak Layan, termasuk adik-adik. Kalau hari ini adik-adik masih bisa mendengarkan cerita dari kakak Eci, hari ini kita masih bisa beribadah meskipun kita masih beribadah secara virtual, secara online, tetapi kita patut bersyukur adik-adik. Di tahun 2021 ini kita sudah beribadah 2 kali. Luar biasa. Semua karena kuasa Tuhan. Hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih kuat, masih bisa beribadah meskipun secara virtual, secara online. Itu semua karena kuasa Tuhan. Untuk itu, karena kita sudah menyadari, kita sudah diberkati, kita sudah diberikan kehidupan yang baik atas kuasa Tuhan, maka kita wajib dan patut untuk memuji Tuhan. Sama-sama dengan si pemazmur. Pemazmur hendak memuji dan memuliakan Tuhan. Begitupun juga kita adik-adik. Kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Semua yang baik, semua yang indah Tuhan berikan. Sekarang kita kembali, kita wajib memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya kakak Eci? Saya tidak tahu kakak Eci tulis pantun atau tulis puisi seperti si pemazmur. Saya tidak tahu kakak Eci menyanyi, saya tidak tahu memuji-muji. Bagaimana kakak Eci? Nah, tidak usah jauh-jauh adik-adik. Adik-adik bisa menyatakan pujian adik-adik, menyatakan adik-adik itu memuliakan Allah dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang. Caranya seperti apa? Caranya salah satunya adik-adik menjaga dan melestarikan apa yang adik-adik lihat di sekeliling adik-adik. Contohnya tumbuhan. Kalau misalnya ada tumbuhan yang hidup ya, seperti yang di awal tadi kakak Eci tanyakan, ada tumbuhan yang hidup di sekeliling adik-adik, entah itu di rumah atau di rumah tetangga atau di tempat yang adik-adik selalu lalui. Itu kalau ada bunga yang hidup atau ada bunga yang sengaja ditanam, jangan adik-adik cabut, jangan sengaja ditendang. Kan ada yang biasa seperti itu kan, dia jahil kemudian dia tendang bunganya yang baru mau ditanam. Tapi kakak Eci percaya adik-adiknya kakak Eci semua anak Tuhan yang baik, yang mau melestarikan lingkungan hidup. Nah adik-adik, itu salah satu cara adik-adik untuk memuji dan memuliakan Allah. Adik-adik melestarikan lingkungan hidup, tumbuh-tumbuhan yang ada, adik-adik rawat, adik-adik jaga, karena tidak semua itu tumbuhan itu liar ya, ada juga tumbuhan obat-obatan adik-adik. Siapa yang tahu hari ini kita menanam, kemudian ada yang lewat, kita tidak tahu kalau kita sedang menanam tumbuhan obat, sementara orang lain tahu dan dia lewat, dia lihat, bolehkah saya minta ini adalah obat, saya mau ini. Nah kemudian kita kasih adik-adik kasih, oh iya kakak, tante boleh, silakan diambil. Kemudian dia konsumsi dan dia sembuh, misalnya adik-adik sembuh, berarti kita sudah jadi berkat, kita sudah menyenangkan hati Tuhan ya. Selain menyenangkan hati Tuhan, kita juga menyenangkan hati sesama kita. Jadi, itu tadi kembali lagi caranya yaitu kita menjaga, memelihara lingkungan sekitar kita dengan baik sehingga semua orang bisa menikmati, dan sudah pasti ketika mereka menikmati, mereka akan sukacita dan tentunya akan menjadi damai sejahtera untuk mereka yang melihat atau menikmati setiap apa yang kita lestarikan, entah itu tumbuhan atau sikap dan cara hidup adik-adik ya. Sikap dan cara hidup adik-adik yang dimana tadi kakak Eci sudah bilang kalau hari ini adik-adik masih bisa mendengarkan kakak Eci bercerita tentang firman Tuhan, berarti adik-adik harus sadar kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan.
Bagaimana caranya untuk bisa membalas semua kebaikan Tuhan? Caranya gampang adik-adik, cara lainnya juga ada. Tidak usah harus mau sama seperti pemazmur yang pandai berkata-kata. Adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan hari-hari adik-adik. Caranya kalau misalnya, karena kita sudah diberkati ya, kita sudah dijaga, kita sudah dilindungi oleh kuasa Tuhan. Berarti cara membalasnya rajin ibadah, rajin baca kitab suci, baca Alkitab, dan rajin berdoa. Dengan adik-adik melakukan itu, yakin dan percaya, orang yang melihat juga akan, oh iya, misalnya papa atau mama lihat, si Ani ini dia rajin sekali berdoa, dia rajin sekali beribadah. Mungkin saja ada kakak-kakak dari adik-adik yang malas berdoa. Itu ketika mereka melihat adik-adik sedang berdoa atau rajin berdoa, rajin baca kitab suci, itu akan buat si kakak mengikuti jejak adik-adik. Jadi tidak menentu juga, tidak berarti seorang kakak tidak bisa mengikuti perilaku yang baik oleh adik. Makanya adik-adik kalau bilang, kakakku malas untuk beribadah, kakakku malas baca Alkitab, berarti saya juga mau malas-malas. Tidak adik-adik. Adik-adik harus menjadi contoh. Meskipun adik-adik kecil, tapi di mata Tuhan adik-adik bukan seorang anak kecil. Kita semuanya sama. Makanya kita wajib untuk memperlihatkan yang baik supaya boleh menjadi berkat bagi orang lain, tentunya juga menjadi sukacita dan damai sejahtera. Oke adik-adik ya, sekali lagi melalui firman yang hari ini kita baca bersama, ada dua hal yang kita mau diingatkan kembali, bahwa yang pertama, kita wajib untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya, karena kita tahu Tuhan pemilik segalanya. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk melestarikan atau menjaga setiap makhluk ciptaan Tuhan. Ya adik-adik ya, termasuk tumbuhan dan orang lain, sesama kita. Karena kita juga bukan cuma sekedar tumbuhan, kita juga adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang paling disayang Tuhan, yang paling diberkati Tuhan. Ya adik-adik ya, paling dimuliakan Tuhan. Untuk itu jangan lupa lakukan semua hal yang baik, sehingga apapun yang adik-adik lakukan boleh terpancar dilihat oleh orang lain dan boleh menjadi sukacita bagi adik-adik dan tentunya bagi orang yang melihat kehidupan adik-adik. Terima kasih, selamat hari Minggu. Apa kabar? Adik-adik, jaga kesehatan, tetap semangat, tetap ceria, tetap sukacita. Pagi ini, Tante Erli akan membuat aktivitas sesuai dengan cerita tentang menjaga lingkungan. Hari ini Tante Erli akan membuat sendok sampah, sapu, dan tempat sampah. Adik-adik, pertama-tama kita akan membuat sendok sampah. Ambil kertas origami dan kita lipat seperti ini. Lipat dua. Buka. Kita lakukan hal yang sama untuk yang kedua. Lipat dua kembali. Kalau sudah adik-adik seperti ini, sudah ada tengahnya, kita lipat semua ke tengah. Kita lipat semua ke tengah. Begitu juga yang ini adik-adik. Jadi seperti ini. Kemudian kita lipat ke tengah, kita lipat dua lagi. Ini, kemudian ini adik-adik, jadilah seperti ini. Buka, kita lipat lagi, yang lakukan hal yang sama untuk di sebelahnya.
seperti ini. Kemudian kita buka adik-adik, kita buka, kita lipat ini supaya terbentuk. Untuk yang ini adik-adik adik-adik bisa meminta bantuan mama untuk membuatnya. Lipat ke dalam. Jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama di sebelahnya. Kalau sudah begini adik-adik, ujung yang di atas kita lipat ke dalam. Seperti ini. Lakukan juga hal yang sama. Minta bantuan mama ya adik-adik. Kemudian lipat lagi. Kalau dia sudah bentuk segi 4 begini, kita bentuk lagi adik-adik. Yang ini kita lipat ke dalam. Sendok sampah sudah terbentuk. Kita ambil kertas origami dan menggulungnya. Kita gulung adik-adik. Kemudian kita beri lem fox. Ujungnya bisa kita gunting adik-adik. Dan kita ukur. Kalau dia agak panjang, kita gunting lagi. Kemudian kita beri lem fox. Tempelkan di belakang sini. Sambil tunggu mengering, sekarang adik-adik kita membuat sapu. Ambil kertas origami, kita potong 2. Yang ini kita lipat. Kita lipat. Kemudian kita mengguntingnya. Yang ini ya adik-adik kita gunting. Kemudian kita ambil lagi kertas origami. Kita ambil kertas origami dan kembali menggulungnya seperti membuat batang sendok sampah tadi. Jangan lupa diberi lem fox. Sama seperti tadi kita membuat, kita potong ujungnya. Dan adik-adik, kertas yang ini kita beri lem fox juga. Dan kita gulung. Kita potong. Jadilah sendok sampah dengan sapu. Adik-adik, kemudian kita akan membuat tempat sampah. Tempat sampah seperti ini. Adik-adik mempunyai bekas dos sepatu di rumah. Kita gunting polanya seperti ini. Minta bantuan mama ya. Adik-adik minta bantuan mama. Polanya seperti ini. Ini Tante Erli tutup dengan kerni. Ujungnya ini kita beri lem. Ada sedikit yang di sini kita untuk tempat melengket. Jadi polanya seperti ini, dilipat, lipat.
tempat melengketnya. Ya. Seperti ini adik-adik. Kemudian Tante Erli juga mengambil masih bekas dos sepatu tadi untuk dibawanya tempat sampah. Yang ini ya adik-adik. Jadinya seperti ini. Sekarang selanjutnya Tante Erli mengambil, kalau punya tusuk gigi bisa menggunakan tusuk gigi. Kemudian kuku. Kalau sudah jadinya, Tante Erli juga masih bekas dos sepatu, membentuk untuk tempatnya di atas. Ini jadi tusuk tadi, tusuk sate tusuk ini tadi sudah Tante Erli lem untuk ditaruh di atas. Seperti ini adik-adik ya. Jadi dia nanti bisa ditaruh lem ya adik-adik. Sekarang sudah selesai. Sendok sampah, sapu, dan tempat sampah. Selamat mencoba di rumah adik-adik. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Tetap di rumah aja, tetap ceria, tetap sukacita. Kalau keluar, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Semesta Bernyanyi.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat segala kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi yang cerah ini, kami dapat bersama-sama mendengar sebagian kisah dari firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga kami ingin berdoa buat kedua orang tua kami. Kau yang mau jaga, Kau yang mau lindungi kedua orang tua kami, jauhkan daripada segala mara bahaya dan sakit penyakit Tuhan. Kami pula ingin berdoa buat sekolah kami walaupun masih online Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa mau mendampingi kami bersama kedua orang tua kami untuk belajar yang baik di rumah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami pula ingin berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang memberkati bangsa negara kami Tuhan, jauhkan daripada hal-hal yang negatif Tuhan, jauhkan daripada segala sakit penyakit dan bencana Tuhan, terkhusus untuk virus COVID-19. Engkau yang mau angkat, yang mau berikan vaksin yang terbaik buat bangsa negara kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskan namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pada pagi hari ini sudah selesai. Saatnya kita menutup ibadah impak kita pada pagi hari ini. Kaditi undang adik-adik untuk bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya adik-adik yang tadi mendengarkan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk selalu melestarikan alam serta jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selalu menjaga melestarikan alam di sekitar kita ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap melestarikan alam sekitar kita ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan dan
dan juga makan makanan yang bergizi. Dan tak lupa harus rajin olahraga supaya semua tetap sehat. Nah, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Yesus memberkati. Yesus cintaku, kau cinta kau cinta dia.